Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian siang ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai estimasi parameter rata-rata. Oke, kita sudah mengenal apa itu parameter. Yang namanya parameter itu adalah karakteristik yang ada pada populasi. Bisa berupa rata-rata, bisa berupa standar deviasi, bisa berupa apalagi variansi gitu kan, dan yang lain sebagainya. Nah, namun di sini kita akan membahas mengenai parameternya itu yang karakteristiknya berupa rata-rata. Kita estimasi ini parameter rata-rata dari suatu populasi gitu kan. Nah, mana nilai estimasi parameternya itu kita berharap nilainya sama dengan nilai parameternya itu sendiri. Nih ya, populasi yang namanya populasi itu ada bagian dari populasi, yaitu bagian dari populasi disebut sampel. Masing-masing sampel mempunyai karakteristiknya sendiri, yaitu disebut dengan sampel statistik. Nah, karakteristik yang ada pada sampel namanya statistik. Ya. Tapi kalau karakteristik pada populasi disebut dengan populasi. Nah, oke, di sini apa namanya ada sampel. Nah, kemudian kita mengenal distribusi sampel dan juga ada namanya distribusi sampling ya. Itu ada dua hal yang tidak sama ya. Ilustrasi kasus. Survei pengukuran tinggi badan wanita di US atau Amerika yang dilakukan 3 wilayah, AL, NC, WJ. Nah, ini ada US woman, N-nya itu adalah ukuran populasi, karakteristiknya mu itu ada rata-rata dari populasi. Untuk menghitung rata-rata dari populasi bagaimana? X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah Xn dibagi N. Untuk sigmanya bagaimana? Akar dari sigma, ya, XI minus X bar kuadrat I dari 1 sampai N bagi N. Nah, ini AL-nya ini ada karakteristiknya sendiri, NC ini ada karakteristiknya sendiri, WJ ada karakteristiknya sendiri. Ya. Nah, ini populasinya apa? Populasinya Amerika. Tapi kalau sampelnya ya ini AL, ini NC, ini BJ. Ya. Nah, harapannya karakteristik dari ini, ketiganya ini adalah mewakili karakteristik dari Amerika, gitu ya, yang sebagai populasi. Nah, di sini distribusi sampling ya, X bar WJ, X bar NC, X bar AL. Min X bar itu ya, ini ada gelombang-gelombang dua ini, akhirnya maksudnya itu nilai rata-ratanya ini ya, X bar-nya ini itu mendekati dengan mu. Standar error SD X bar. Nah, estimasi parameter sendiri itu ada yang disebut dengan yang nanti akan kita pelajari ya, ada estimasi titik, ada estimasi interval, ya, kemudian kita mengenal dengan istilah satu sampel, dua sampel, kemudian kita mengenal tabel Z, T, F, dan G square. Nah, parameter populasi yang akan diestimasi itu yang akan kita pelajari ya nanti tentang rata-rata, proporsi, dan variansi. Nah, sampel ini ya kita melihat karakteristik yang ada pada sampel ini ya untuk menyimpulkan populasi. Gitu. Ya. Jadi sampling itu apa? Sampling itu proses memilih sampel gitu. Jadi populasi itu kan banyak ya. Banyak yang ada yang diwarnai ini hitam, ada yang diwarnai kuning. Nah, yang diwarnai kuning itu adalah yang terpilih menjadi sampel. Nah, proses memilih warna kuning ini disebut apa? Sampling. Ya.
Oke ya. Nah, setelah terpilih ya, setelah warna kuning itu terpilih dikumpulkan jadi satu yang warna kuning itu. Nah, itu disebut dengan sampel. Ingat ya, populasi itu min-nya itu simbolnya mu. Kalau sampel simbolnya X bar. Kalau proporsi pada populasi disebut P. Ya, P. Kalau sampel P topi. Kalau variansi itu sigma kuadrat, kalau sampel S kuadrat. Jenis estimasi parameter ada estimasi titik, estimasi interval. Estimasi titik hasil perkiraan nilai parameter yang dicari berupa satu nilai, misalnya mu sama dengan 20. Hasil perkiraan nilai parameter berada dalam range interval konfidensi, misalkan mu antara 10 dan 20. Jadi kalau misalnya kita menentukan mu sama dengan berapa? 20. Mu sama dengan 30, berarti estimasi titik gitu. Tapi kalau mu berapa? Antara 10 sampai 20. Mu berapa? Antara 5 sampai 15 itu interval. Interval itu selang ya. Nah, penduga selang mengakomodasi adanya variasi dan ketidakpastian penduga. Jadi pendugaan titik ya itu di antara nilainya itu di antara batas bawah selang dan batas atas selang. Rata-rata mu ke X bar. Estimasi titik dari rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XI I dari 1 sampai N per N. Ya. Jumlah data dibagi banyak data. Proporsi P, maka P topi estimasi titik dari proporsi adalah P topi sama dengan X per N. X sama dengan jumlah event sukses, N sama dengan banyak percobaan. Untuk variansi sigma kuadrat, maka S kuadrat estimasi titik dari variansi adalah S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N-1. Apa itu interval kompetensi? Interval kompetensi, estimasi interval suatu parameter dinyatakan dalam suatu selang kepercayaan atau interval kompetensi. Interval kompetensi memuat kesalahan atau error dalam estimasi. Error atau kesalahan estimasi yang diizinkan disebut sebagai taraf signifikansi atau alfa. Taraf signifikansi alfa yang biasa digunakan 0,1, 0,05, 0,025, 0,001. Oke. Interval kompetensi, contoh estimasi interval. Ini tadi apa? Interval kompetensi ya. Mu-nya itu antara mu topi L. Mu topi L itu batas bawah. Mu topi U upper ya, batas atas. Interval ini mengandung nilai benar mu dengan peluang mu L topi sama mu U topi. Peluangnya untuk mu itu di antara batas selang itu adalah 1 min alfa ya. Ini ya. Nah, 1 min alfa. Katakanlah tadi alfanya sama dengan 0,05 atau 5% gitu kan. Nah, ini berarti peluangnya benar-benar mu itu interval kompetensi saya yakin gitu kan. Yakinnya berapa persen? 95% gitu kan. Itu mu L topi apa mu-nya itu antara mu L topi dan mu U topi. Sehingga mu itu nilai mu antara mu L topi dan mu U topi ini disebut dengan interval kompetensi. Dengan keyakinan berapa persen? 1 minus alfa kali 100% untuk mu. Gitu ya. Konfidensi artinya kepercayaan ya. Nah, gitu. Ingat, formula dasar dari estimasi interval untuk parameter populasi adalah theta topi plus minus nilai toleransi, di mana theta topi adalah parameter yang akan dicari estimasinya. Estimasi parameter satu sampel min populasi. Berapakah nilai min populasi? Nah, sampel. Nilai min populasi diestimasi dari nilai min sampel. Estimasi untuk parameter min ada satu kelompok sampel, variansi populasi diketahui, variansi populasi tidak diketahui. Dua kelompok sampel menguji perbedaan min dari dua kelompok sampel, variansi populasi diketahui, variansi populasi tidak diketahui, gitu kan. Jadi gini loh, ini kan ada satu kelompok sampel ya, ini populasi gitu kan, populasi, populasi. Bagian dari populasi itu sampel, satu sampel ya.
populasi ya, ini ada satu sampel gitu kan. Variansinya diketahui ya, atau variansinya ya tidak diketahui. Tidak diketahui. Sulit sekali ya nulisnya ya pakai pen tablet. Tidak diketahui. Mungkin ini. Atau gimana nih? Nah, oke, variansi populasi diketahui dan variansi tidak diketahui gitu kan. Nah, kemudian untuk dua kelompok sampel, menguji perbedaan min dari dua kelompok sampel, ya. Jadi ini ya, dua kelompok sampel itu bukan berarti populasinya sama ya, populasinya beda ya. Nah, ini POP1, oke. Untuk dua kelompok sampel itu ini ya, dua POP ya, POP1 ya, populasi 1, kemudian ada POP2. Nah, POP1, POP2 ini itu masing-masing ada sampel gitu. Sampel 1, ini sampel 2 gitu loh. Jadi beda populasi ya, beda populasi. Beda populasi. Nah, ini ada yang variansi populasinya diketahui, variansi populasi V ini ada V sigma 1 ya, ini sigma 2. Kayak gini nulisnya kayak gini ya. Ingat ya, cara nulis sigma ya. Ini huruf Yunani ya. Nah, kayak gini. Urutannya ya. Nah, kayak gini ya. 1. Oke, jadi urutannya seperti itu ya dalam menulis huruf sigma. Sigma kecil ya ini ya. Ini juga sigma ya. Ini juga sigma. Ini juga sigma. Oke. Jadi ini ada rumusnya, interval konfidensinya ya. Jadi ini kalian ingat-ingat ya. Prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu plus minus ini ya. Plus minus ini terus nilai toleransi. Ini nilai toleransi. Ya. Toleransi. Nah, ini toleransi nih, nilai toleransinya. Jadi intinya nilai apa namanya? Sampelnya ya, karakteristik dari sampelnya yaitu dalam hal ini X bar ya, itu plus minus nilai toleransi. Nah, nanti kalau misalnya proporsi ya tinggal menyesuaikan aja gitu. Atau standar deviasi gitu ya. Nah, ini toleransi di sini itu satu sampel, makanya X bar. Ya, karena rata-ratanya hanya ada satu ya. Tapi kalau dua sampel itu X bar minus X1 bar minus X2 bar. Oke ya. Untuk misalnya kalian nanti mau X2 bar minus X1 bar boleh aja gitu. Ya. Tapi harus konsekuen ya, konsekuen. Konsekuennya nanti kalau misalnya mengurangkan ininya ya dengan nilai toleransinya ini. Nah, nilai toleransinya masing-masing ada rumusnya masing-masing. Kalau jika misalnya sigmanya diketahui ya. Sigmanya tadi bilangnya apa tadi di sini? Variansi diketahui ya, tapi saya nulisnya sigma. Kalau variansi berarti apa? Sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat diketahui, otomatis sigma juga diketahui. Begitu juga sebaliknya. Kan tinggal dikuadratkan, kan tinggal diakarkan, ya kan? Nah, gitu. Jadi walaupun di sini ditulis sigma kuadrat, saya menjelaskannya dengan sigma. Tolong dipahami ya. Maksudnya itu adalah sigmanya ini bisa diketahui jika sigma kuadratnya itu diketahui. Begitu juga sebaliknya. Ya. Oke. Ini rumusnya, kita menggunakan tabel Z jika sigmanya diketahui. Jika sigmanya tidak diketahui, maka kita menggunakan tabel T. Nah, kalau dua sampel, sigmanya diketahui, pakai Z. Ya.
Kemudian tidak diketahui menggunakan tabel T. Ya, tabel T, tapi ini masih konteksnya itu independen ya. Formula, nah ini variansi populasi tidak diketahui, variansi populasi dan diketahui ya. Kalau masalah diketahui tidak diketahui, oke lah ini pakai tabel T. Tapi di sini yang tidak diketahui menggunakan dua rumus yang berbeda gitu loh. Ya kan? Dua rumus yang berbeda. Gitu. Dua rumus ini ya sigmanya tidak diketahui, tetapi diasumsikan sigmanya itu sama dengan sigma 2. Sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Bagaimana jika diasumsikan tidak sama? Jika tidak diasumsikan sama, maka kita menggunakan rumus yang ini. Ya, T alfa per 2 S1 kuadrat per N1. Bedanya apa sih di SP-nya ini? SP itu apa sih? S kuadrat P itu apa? P-nya itu apa? Pool. Pool itu artinya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Jadi standar deviasi yang dikumpulkan, SP. Atau variasi yang dikumpulkan, SP kuadrat. Namun ini itu masih pembahasan yang apa namanya S1, S2 itu independen, saling independen, sampel-sampel yang saling independen. Kalau nggak independen bagaimana beda? Rumusnya nggak seperti ini. Ya kalau dependen atau tergantung. Kalian kalau misalnya nanti bisa lihat di buku-buku ini ya statistik. Jadi nanti kalau lebih detail lagi, kalian bisa baca sendiri. Ada yang dua sampel yang saling independen, ada yang saling dependen. Kalau saling independen, maka ini diketahui, tidak diketahui, tidak diketahui. Yang satu tidak diketahui, namun diasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2, dan yang satunya lagi tidak diketahui, dan diasumsikan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Kemudian ukuran sampelnya apakah harus sama? Tidak harus sama karena independen, tapi kalau dependen harus sama. Oke. Tapi yang ini slide-nya di sini hanya membahas ini ya, yang apa namanya? Yang sigma kuadratnya di itu ya, apa? Yang saling independen saja ya. Oke, lebih ringan ya. Tapi kalau kalian mau pelajari yang sendiri nggak apa-apa ya. Oke ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Estimasi the fund rata dengan jumlah kelompok ya. Kalian ingat rumusnya ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Yang penting kalian plus minusnya ini diingat Z alfa per 2. Di sini ada yang masih belum bisa membaca tabel Z. Bisa ya membaca tabel Z ya. Nah, X bar ini rata-rata sampel, alfa taraf signifikansi, N banyaknya sampel yang diambil, standar deviasi itu alfa, sigma, Z alfa per 2 itu diperoleh dari tabel Z. Membaca tabel Z. Oke, dalam membaca tabel Z sebenarnya itu mungkin beda ya antara tabel yang satu dan tabel yang lain. Yang terpenting itu kalian lihat petunjuk cara membaca tabel. Ya, ini di cut ya, tapi kalau kalian di buku aslinya ya ada petunjuknya seperti ini. Nah, cara membaca tabel. Nah ini diarsir. Nah ini nilai Z-nya ini. Nah, cara membacanya gimana? Misalkan Z ini adalah Z sama dengan 1,65.
maka luasan yang dibatasi oleh garis yang ditarik dari titik 1,65 ini ke sini ke kurva, kemudian diarsir ke kiri, ya sebelah kirinya sepanjang ini ya, di bawah kurva, namun dibatasi dengan garis yang ditarik dari titik Z ini. Ini ya luasannya ya itu berupa berapa 0,9505. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, luasannya itu nih. Kalau luasannya itu 0,9505 ini, berarti ditarik berapa garisnya? 1,65. Ini Z sama dengan 1,65. Nah, kalau misalnya ini 0,8925. Maka Z-nya di sini berapa nilainya? 1,24 gitu kan. Gitu ya. Saya pahami ya. Nah, kadang itu yang diketahui itu luasan yang di bawah kurvanya ini, namun kadang yang diketahui itu nilai Z-nya ini. Nah, jika alfa sama dengan 0,05, tentukan Z alfa per 2. Solusi alfa per 2 sama dengan 0,025. Z 0,025 sama dengan cek nilai 0,975. Di tabel Z. Z 0,025 sama dengan 1,96. Oke ya, kalau yang ini alfa per 2 0,025, maka Z 0,025 sama dengan berapa? Ayo, dijawab sekarang. Izin, Pak. Ya, silakan. Itu jadinya 1 dikurang 0,025. Nilainya kan itu udah ada, Pak, 0,975. Terus dicari di tabel kan, Pak. Makanya dia dapat 1,96.
Evercross. Apa? Novel. Halo, yang izin menjawab tadi siapa namanya? Naufal, Pak. Naufal Raffi. Salah ya. Nova Raffi ya. Salah. Oke. Lupa belum diganti. Novel ya. Kenapa kok ini ya? Jadi ini 1 dikurangi 0,025 kayak gini ya. Sama dengan 0,975, kemudian ini dicari, kemudian dapat ini ya. Iya, Pak. Ada yang step yang bingung nggak? Hilang nggak kira-kira kok? Kenapa sih kok harus seperti itu? Kenapa kok nggak dicari 0,025 langsung gitu di sini? Ya kan di tengah-tengah sini, sehingga mungkin ini nggak ada yang negatif ya tabelnya ya. Oh ini tabelnya positif ya. Di sini itu seperti ini ya. Nah, oke. Maksud dari alfa per 2 0,025 ya, itu seperti ini. Petunjuk dari membaca tabelnya itu seperti ini tadi ya. Petunjuk membaca tabelnya ini ya. Jadi untuk mencari nilai Z-nya ini gitu, kita katakanlah menggunakan tabel positif. Ini kan 0 gitu kan. Ini setengah ya. Ini setengah. Nah, yang positif kan yang ini gitu kan. 0,0, 0,1, 0,2 kan nanti ada juga yang negatif ya. Negatif 0,1, negatif 0,2 gitu kan. Nah, tabelnya positif. Kita mau cari yang ini ya. Jadi untuk mencari yang ini kita identifikasi dulu ini luasannya berapa? 0,975. Sorry, ini 0,025 ya. Nah, asalnya adalah 1 dikurangi 0,025 yaitu 0,975. Nah, 0,975 itu di sini gitu loh. Jadi kita cari yang sedemikian hingga ini luasannya ada 0,975, maka Z-nya sama dengan berapa? Z-nya sama dengan 1,96. Oke ya. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanannya ini ya, ini ya, 0 ini kan. Ini Z-nya ini 1,96. Nah, ini 0,025. Ini juga sama 0,025 kayak gitu. Yang ini negatif 1,96. Kayak gitu. Ya. Cara membaca tabelnya ini. Kalau misalnya negatif langsung gitu ada gitu dan kita mau keperluannya di sini, nanti Z-nya itu titiknya negatif 1,96. Bisa kalian lihat sendiri. Ya. Oke, contoh 1. Berdasarkan nilai evaluasi tengah semester kelas X, diperoleh bahwa variansi nilai sebesar 720. Nah, variansi ya, sigma kuadrat ya, sama dengan 720. Kemudian seorang mahasiswa kelas Y melakukan sampling kepada 20 orang mahasiswa kelas X. Hasil sampling diperoleh bahwa nilai rata-rata sebesar 55. Buatlah estimasi interval nilai rata-rata dari keseluruhan mahasiswa kelas X dengan tingkat signifikansi 0,05. Oke, jadi di sini ada karakteristik dari populasi. Ya, ini populasi.
Sedangkan ini adalah karakteristik dari sampel. Oke ya, jadi kalau kita lihat ini ya, ada ya populasi, ini ada S sampel gitu kan. Nah, sigmanya kuadratnya itu karakteristik dari populasi ini, sedangkan X bar-nya itu lokal ini kan. Nah, X bar ini ya, khusus sampelnya ini. Ingin estimasi nilai rata-rata yaitu mu gitu. Karakteristiknya populasi berdasarkan karakteristiknya sampel. Sigma kuadrat diketahui. Ini diketahui. Kita tulis di sini sigma kuadrat dan seterusnya. Alfa 0,05. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi nilai mu itu karena ini ditanya interval apa, kalau interval estimasi dari ini nilainya kurang lebih mu. Ya ini antara apa dan apa gitu. Nah, apanya dan apanya itu ini. Oke ya. Oke, sampai sini paham ya konsepnya ya. Setelah itu kita ke sini, dari sini ke sini itu adalah keahlian kita dalam membaca simbol rumus gitu kan. Jadi alfa, sigma itu diketahui 26,83 ya kan? Sigmanya kan. Loh, kenapa kok sigmanya itu kok 26,83? Apakah diketahui di sini? Tadi saya bilang kalau sigma kuadrat itu diketahui, maka sigma juga diketahui. Nah, 720 ini diakarkan ya sama dengan 26,83. Silakan pakai kalkulator, benar nggak? N-nya 20. Nah, terus kalian menggunakan kalkulator dihitung semuanya ini. Nah, kemudian bagaimana kok ini dapat angka 1,96? Dari mana? Gitu kan? Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Ini 1,96. Ya. Jadi kalau ini luasannya oke. Kenapa ya? Ini kan alfanya 0,05 ya. Kenapa kok di sini 1,9? Karena alfa per 2 dibagi 2 jadi 0,025. Kemudian 0,025 itu batasnya min 1,96. Kenapa yang di sini itu plus 1,96 gitu? Karena kalau kalian lihat tabel normal standar itu seperti ini ya. Gitu. Ini itu min 1,96. Di sini tengah-tengah itu 0. Ini 1,96. Nah, yang diarsir hasilnya tergantung apa? Masuk interval apa tidak? Gitu. Kalau yang diarsir masuk interval oke, berarti ini luasannya berapa ini? 0,965 gitu. Interval konfidensinya gitu. 95%. Jadi 0 ini adalah mu-nya ini gitu loh. Ya kan? Min 1,96 itu batasannya itu yaitu berapa tadi? 43,24. Kalau yang ini 66,76 gitu kan. Normal standar, normal baku. Cirinya adalah min median modusnya ada di tengah. Sama nilainya.
Nah, eh, kita kan mau mengestimasi mu gitu kan. Entah mu-nya nilainya berapa. Pokoknya kita buat menjadi 0 gitu. Karena dinormalkan standar. Gitu. Nah, setelah jadi 0 kita dapat min 1,96, batas bawahnya, batas atasnya 1,96. Kemudian min 1,96 itu setara dengan angka berapa jika nolnya itu setara dengan mu, setara dengan angka 43,24. 1,9 plus ya, 1,96 itu setara dengan angka berapa? 66,76. Jika nolnya disetarakan dengan mu. Jadi nilainya ini. Mu antara ini. Nilai mu terletak antara 43,24 dan 66,76. Dengan keyakinan berapa persen? 0,95 atau 95%. Yang 5% ya ini. Ini setengahnya 5%, ini juga setengahnya 5%. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Estimasi interval untuk rata-rata dengan jumlah kelompok sampel. 1, variansi sigma kuadrat tidak diketahui. Nah, ini bedanya adalah sigmanya tidak diketahui, maka ciri khasnya kita menggunakan T alfa per 2. Bedanya dengan apa Z gitu kan, ciri khasnya kalau T itu kita ada namanya derajat kebebasan. Nah, ini ada tabel T. Tabel T bisa kalian lihat di buku Walpole untuk appendix-nya, ya, untuk lampiran tabelnya. Di sini kalau tadi kan ada ini ya, 1, berapa titiknya gitu kan. Ya, yang tengah ini adalah luasan. Makanya sangat penting kalian melihat petunjuk. Kalau ini ada petunjuknya ditampilkan di sini. Petunjuk membaca tabel itu kayak apa sih petunjuknya? Apakah berupa kalimat? Tidak, hanya berupa gambar kayak gini. Dan dari gambar ini kalian harus paham bagaimana cara membaca tabel ini. Ini alfa. Alfa ini berarti dalam arsiran gitu. Nah, alfanya ini kalau ini contohnya ya, alfa di sini itu 0,05. Nah, ini luasan ini ya, itu luasnya itu 0,05. Ya. Kemudian di sini ada T alfa. T alfa itu apa? Ya di sini titiknya ini 1,725. Jadi kalau kita buat kayak gini, ya. Nah, ini 1,725 gitu. Nah, ini alfanya yaitu 5%. Nah, kemudian di sini ada namanya derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasannya adalah 20. Rumus derajat kebebasannya adalah ukuran sampel dikurangi 1. Kalau ukuran sampelnya 21, berarti derajat bebasnya ada 20. Itu ya. Contoh 2, sampel acak 23 PDP, pasien dalam pengawasan. Rata-rata usia untuk sampel adalah 47 tahun dan standar deviasi 7,2. Asumsikan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Bentuklah interval konfidensi 99% untuk rata-rata usia populasi. S-nya berapa? 7,2. Standar deviasi ya. Oke, jadi di sini rata-rata usia untuk sampel adalah 47. Standar deviasi 7,2. Ini standar deviasinya milik sampel apa populasi? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Kan jelas, rata-rata usia untuk sampel adalah 47 dan standar deviasi 7,2. Di sini ada kata sampel. Nah, berarti ini standar deviasi untuk sampel. Berarti apa ini? S sama dengan 7,2. Di sini nggak diketahui sigma tidak diketahui. Nah, asumsikan sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Bentuklah konfidensi 99% untuk rata-rata usia populasi. Nah, jadi kita yakin ya, kita bentuk kayak gini. Ya. Nah, ini 0 gitu kan. Karena ini 99% berarti ini setengah persen ya. Setengah persen. Yang ini juga setengah persen. Luasnya gitu kan. Nah, kita menggunakan tabel T ya.
Karena sigma tidak diketahui T alfa per 2 di sini, ini T alfa per 2. Ini titiknya ya. Oke. Jadi rumusnya kan ini. Ingat-ingat ya, rumusnya ini. Kita butuh informasi apa? S sudah ada 7,2. N sudah ada 23. Ya kan? Nah, sekarang tantangannya adalah mencari T alfa per 2. X bar ada 47 kan. T alfa per 2. Berarti T alfa per 2 itu apa? T setengah persen gitu kan. Nah, setengah persen berarti apa? T setengah persen itu sama dengan 0,005. Di sini ada enggak? Di sini ada enggak? Oke ya. Jadi di sini nilainya adalah 2,818 atau 819 ya. 2,8188. Oke, untuk mendapatkan ini tahu ya, karena kenapa kok di sini 22? Karena rumus V itu adalah N-1. Nah, alfanya itu 0,005. Gitu, ya. Tapi nanti kalian lihat sendiri, lihat lagi tabel T-nya. Tabel T-nya kalau kalian lihat misalnya one tail kah atau two tail kah gitu kan. Kalau two tail ya kalian cari yang 0,01 gitu loh. Tapi kalau one tail ya kalian langsung cari ke 0,005. Sehingga dapatkan ya 2,819 ini kalikan 7,2 bagi akar 3 akar 23, dan ini yang ini dikurangi, yang ini yang ditambah, dapat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Lanjut. Estimasi interval untuk perbedaan rata-rata dari dua kelompok. Ada populasi populasi 1, populasi 2. Sampel 1, sampel 2. X1 bar, S1. Oke, estimasi interval untuk perbedaan rata-rata dari dua kelompok ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tadi populasinya beda ya. Jangan dianggap sampel 1 sama sampel 2 itu memiliki populasi yang sama, tapi memiliki populasi yang berbeda. Oke. Masing-masing sampel memiliki X1 bar S1. Yang sampel 2 X2 bar S2. Ya. Tujuan estimasi membentuk estimasi interval konfidensi dari perbedaan antara dua min populasi yang saling independen. Variabel yang terlibat mu1, sigma 1, n1, x1 bar, ya, s1, mu2, sigma 2, n2, x2 bar, s2.
Estimasi interval untuk rata-rata dengan jumlah kelompok sampel 2 jika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan nilainya diketahui. Interval kompetensi untuk estimasi perbedaan dua rata-rata adalah ini yang nilainya diketahui ya. Sigma satunya berapa, sigma 2 pakainya Z. Contoh 3. Suatu percobaan dilakukan pada dua tipe mesin A dan B yang dibandingkan. Angka konsumsi bensin dalam kilometer per galon diukur. 50 percobaan dilakukan menggunakan mesin tipe A dan 75 percobaan dilakukan menggunakan mesin tipe B. Bensin yang digunakan dan syarat-syarat yang lain dianggap sama dan konstan. Rata-rata bensin yang dikonsumsi untuk mesin A adalah 36 km per galon, rata-rata untuk mesin B adalah 42 km per galon. Tentukan interval konfidensi 96% untuk mu A minus mu B, dengan mu A dan mu B adalah min populasi konsumsi bensin untuk mesin A dan B. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi untuk mesin A dan B adalah 6 dan 8. Pusing, rumit, dan harus hati-hati, ya, jeli, harus jeli. Caranya gimana? Cara mengerjakan soal panjang seperti ini, soal cerita seperti ini. Apakah menurut kalian ini soalnya panjang? Kalau misalnya kalian merasa nggak panjang ya, syukur ya, bagus. Ya. Panjang. Panjang ya. Hitunglah interval konfidensinya. Ini ada rumusnya ya. Jadi intinya gini, intinya dalam mengerjakan soal ini nggak ada penyelesaiannya ya. Kalian kerjakan sendiri ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, berarti kalian identifikasi dulu, apakah satu sampel ataukah dua sampel. Jelas ini adalah dua sampel. Kenapa? Karena ada dua tipe mesin, tipe A sama tipe B gitu. Oke. Kemudian apakah sigma diketahui? Ya, sigma diketahui. Sorry, sigma 1, sigma 2 diketahui? Ya, diketahui. Itu kan? Mana diketahuinya? Ini, standar deviasi populasi. Ingat ya, populasi. Kalau sampel berarti nggak diketahui S-nya. Apa sigmanya ya? Yaitu 6 dan 8. Nah, yaitu apa? Sigma 1 sama dengan 6, sigma 2 sama dengan 8. Ini karakteristiknya itu apa ini? Rata-rata kah? Ya, rata-rata. Berarti ada rata-rata sampel 1, ada rata-rata sampel 2. Katakanlah 1 itu untuk A, 2 itu untuk B. Ya kan? Nah, sorry, ada barnya. Ya. Rata-ratanya apa? 36. Yang ini 42. Kemudian untuk mengerjakan ini butuh informasi apa lagi? N1, N2. Ya kan? N1 sama dengan berapa percobaan ini? 75. N2, oh sorry, 50 untuk N1 atau A, kemudian ini 75. Sudah, jadi yang berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat ini cukup menjadi 2 baris saja ini. 2 sampel, sigma 1, sigma 2 diketahui, sigma 1-nya sama dengan 6, sigma 2-nya sama dengan 8, X1 bar sama dengan 36, N1 sama dengan 50, X2 bar sama dengan 42, N2-nya sama dengan 75. Kemudian, apakah kalian dengan informasi ini bisa mengerjakan? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalian belum menentukan nilai alfanya gitu. Nah, nilai alfa bisa dilihat di mana? Nilai alfa di sini. Ini loh. Apakah ini nilai alfa? Bukan. Loh, kalau begitu bagaimana mengubahnya angka ini menjadi nilai alfa? Interval konfidensi itu apa? Interval konfidensi itu 1 min alfa sama dengan 96%. Sehingga alfanya sama dengan berapa? 4%. Ini 4%. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, 1 ini bisa digantikan dengan A, 2 bisa digantikan B. Kalau memang mau
sama ya namanya. Tapi kalau enggak ya kamu definisikan dulu. Ya, kalau enggak ini kalau supaya enggak bingung ya, MA, XA ya, X bar B, NP, ini A, ini B. Oke, bisa dipahami ya? Ini nanti dikerjakan gitu. Ya. Ini hanya kalian menentukan interval kompetensi gitu loh. Nanti kalau misalnya dilihat apakah ada perbedaan angka konsumsi mesin tipe A dan mesin tipe B. Oke, gitu ya. Kalau misalnya kalian dilanjutkan ini pertanyaannya, apakah ada perbedaan angka konsumsi mesin A dan mesin B, bagaimana mengidentifikasinya? Dari misalnya katakanlah kita dapat angkanya mu ya. Mu-nya itu antara 4 sampai 6 katakanlah gini. Ya. Kalau misalnya nanti ketemunya sorry. Mu A minus mu B ya. Mu A minus mu B ya itu 4 sampai 6. Misalkan interval konfidensinya kayak gini. Kemudian ada pertanyaan, manakah yang lebih besar antara mesin A dan mesin B untuk angka konsumsinya? Angka konsumsinya berarti berarti kilometernya lebih panjang gitu. Kalau misalnya nanti interval konfidensinya kalian seperti ini. Belum maksud berarti ya ini ya kalian ya. Ini bilangan apa? Positif atau negatif? Positif. Ini apa? Positif. Bilangan positif adalah bilangan yang nilainya lebih dari 0. Misalkan gini, si A uang sakunya sekian, si B uang sakunya sekian. Uang saku si A dikurangi uang saku si B, nilainya positif. Berarti manakah uang sakunya yang lebih besar? Apakah si A atau si B? Coba, saya jawab enggak? Ricky Erianto, coba. Paling yang besar itu apa? Karena hasilnya masih Ya, oke. Jadi manakah yang angka konsumsinya paling apa nih? Paling tinggi kah konsumsinya? Maksudnya tentunya dalam hal ini adalah mesin A gitu, ya kan? Karena ketika dikurangi B nilainya positif. Tapi beda kalau nilainya ini ya, negatif 4 ya, mu A minus mu B. Manakah yang jarak tempuhnya paling jauh ya? Sama-sama 1 galon gitu. Tentunya kita jawab ya ini mu A minus mu B jawabannya antara negatif 4 sampai negatif 6. Tentunya kita jawab mesin B lah yang lebih bagus gitu kan. Nah, sekarang kalau ini kan negatif. Negatif itu kan bilangan negatif itu bilangan yang nilainya kurang dari 0 ya. Kalau positif lebih dari 0. Kalau 0 ya enggak positif ya enggak negatif ya, netral ya. Nah, sekarang kalau mu A minus mu B nilainya itu ini negatif 1, ini nilainya 2. Manakah yang lebih irit?
Mesin A atau mesin B? Oke, kalau bingung tadi saya kembalikan ke tadi. A memiliki uang saku, B memiliki uang saku. Kemudian uang saku A dikurangi uang saku B. Kemudian nilainya itu hasil pengurangan antara uang saku A dan uang saku B. Itu nilainya adalah negatif 1.000 sampai 2.000. Manakah uang saku yang lebih banyak? Apakah si A atau si B? Ayo, silahkan dijawab. Ayo, Desri Angelin. Maaf Pak, saya belum paham. Oke. Yang lain? Lagi nih, kamu siapa tadi yang jawab terakhir nih? Ayo, silakan. Ayo. Noval, gimana Noval? Karena nilai minus itu yang A, Pak. Enggak, ini nilainya antara minus dan positif, antara minus dan positif. Jadi A memiliki uang saku, B memiliki uang saku. Uang saku A dikurangi uang saku B. Nilainya itu antara bilangan minus dan positif. Kalau hasilnya pasti positif, oke lah, uang saku A lebih besar. Kalau nilainya negatif, oke lah, uang saku B lebih besar. Nah, ini nilainya itu antara negatif dan positif. Oke, paham ya? Yang penting kalian itu paham apa yang saya maksud. Untuk jawaban misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Tapi saya ingin mencoba kalian barangkali ada yang bisa membaca pikiran saya gitu kan. Jawabannya apa gitu. Nggak ada? Oke, nggak ada yang mau nyoba? 5, 4, 3, 2, 1. Besar A, Pak. Siapa tadi yang bilang? Alasannya apa? Karena pas yang A dikurang B itu dia hasilkan minus, Pak. A dikurangi B, hasilnya minus. Kok bisa besar A? Kalau besar A berarti kan A minus B, ya nilainya positif. Oh ya Pak, paham Pak. Ya kan? Nah, ini kan tantangannya ya. Jadi bilangan nilainya itu antara negatif sampai positif. Bisa saja. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena nanti supaya kalian bisa menggunakan hasil dari menentukan interval kompetensi ini gitu loh. Jadi tidak berupa ya angka-angka saja gitu, tapi angka-angka yang bermakna gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ya antara A dan B uang sakunya sama gitu loh. Ya. Uang sakunya sama. Kalau untuk konteks ini, untuk konteks untuk konteks mesin ini ya, berarti antara A dan B itu sama gitu loh. Apakah tidak ada perbedaan sama sekali, Pak? Ada, tetapi tidak signifikan. Ya, ingat ya, kata signifikan ini sangat penting dalam dunia statistik ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin mempertimbangkan populasi, kita itu mengambil sampel. Sampel itu mewakili populasi, tentunya dalam hal mengestimasi saja gitu loh. Ya. Mengestimasi saja, tidak persis, tetapi paling tidak ini mendekati gitu. Gitu. Ya. Katakanlah yang mesin A ya dari segi parameternya yang benar itu per galonnya itu 39,1, yang B 39,7 per galonnya misalnya. Kan ini selisih 0,6 aja kan, atau ya 0,6. Ini nggak signifikan itu, walaupun
B itu lebih bagus secara detailnya 39,7, tapi kan nggak signifikan dianggap sama. Kalau untuk konteks uang saku tadi, oke lah A sama B itu sebenarnya beda, tetapi perbedaannya itu tidak signifikan. Gitu. Misalkan yang satu uang sakunya 10.500, yang satu uang sakunya 11.000. Ya kita anggap sama saja. Ya, gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti untuk interval konfidensi ini untuk dua populasi bisa diinterpretasikan seperti itu ya. Sehingga dalam hal nanti kita mendapatkan interval konfidensi ini bisa digunakan untuk apa? Namanya keputusan ya. Keputusan, oh ternyata yang mesin A itu lebih bagus kah? Oh ternyata mesin B lebih bagus. Nanti untuk menghitungnya ini nanti kalian coba kerjakan sendiri ya. Kita lanjut untuk sigma yang tidak diketahui, namun ini diasumsikan sama nilainya ya untuk nilai sigma. Ya. Nah, interval konfidensi untuk perbedaan dua rata-rata ya mu1 minus mu2 ya itu antaranya ini x1 bar minus x2 bar dikurangi t alfa per 2 kalikan sp kuadrat. Jadi kalau tadi kan sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Kalau ini ada sp ya. SP itu S-pool ya, S-pool. Dikumpulkan. Ngepul. Ya. Pengepul, berarti orang yang mengumpulkan. Ya, makanya itu dari istilahnya ini bahasa Inggris pool, ya, kumpul. Nah, ini ya. SP sendiri, SP kuadrat dalam hal ini ada rumusnya. Nah, kalian coba hafalkan ini, nulis 5 kali, 10 kali, nanti bisa. N1 minus 1 kalikan S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 minus 2. Nah, ini adalah DF atau F, ya, derajat kebebasan. Ya, N1 plus N2 dikurangi 2. Contoh, dalam membandingkan daya tahan kawat A dengan kawat B, suatu percobaan menunjukkan hasil berdasarkan dua sampel independen. Ini adalah sampel A, ini sampel B, ya kan? N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini N sama dengan 6, ini N sama dengan 6. Sama ya, kebetulan sama. Tapi sebenarnya tidak harus sama. Ya. Oke. Asumsi variansi sama. Nah, ini penting ini, asumsi variansi sama. Nah, sigma diketahui enggak? Sigma enggak diketahui. Sigma 1 sama dengan sigma 2 tidak diketahui. Nilainya tidak diketahui, tapi diasumsikan nilainya sama. Nah, mu A dan mu B adalah min daya tahan dari kawat A dan B. Jawabannya ini ya. Ini diketahuinya ini ya. Jadi dari kalimat soal ini kalian buat ya yang diketahui itu apa saja. Kemudian kalian hitung ini. Oh ini ada ya ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini nilainya minus sama positif gitu. Walaupun yang minusnya itu minus 1,35, yang ini positif 5,69. Jadi kecenderungannya itu lebih ke plus. Berarti kecenderungannya nilai yang mu A-nya itu lebih besar gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, namun dalam hal ini ya antara kawat A dan kawat B ya rata-ratanya ya sama gitu loh. Ya, tidak ada perbedaan secara signifikan. Tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, ini signifikan, ini tidak. Ini kan berarti keputusannya berdasarkan sampel ya. Oke, kemudian kita lanjut estimasi interval untuk rata-rata dengan jumlah kelompok sampel 2 jika sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat dan nilainya tidak diketahui. Nah, ini sigmanya 1, sigma 2, ini diasumsikan tidak sama gitu. Dan tidak diketahui. Nah, makanya kita menggunakan rumus ini. Yang rumitnya apa? Menghitung T alfa per 2. Kenapa menghitung T alfa 2? Karena ketika kita menghitung mencari nilai T alfa per 2 ini, kita membutuhkan yang namanya V atau derajat kebebasan. Dan rumus V-nya itu sangat rumit sekali ya, ini. Tapi kalian lihat polanya gitu. V sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat.
Ya, jadi mencari nilai V itu ada yang cukup ukuran sampelnya dikurangi 1, ada juga yang N1 tambah N2 dikurangi 2 seperti ini ya. Namun juga bisa seperti ini. Ya. Nah, jika V itu kan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat positif ya. Gitu. Jika nilainya ini kok misalnya desimal gitu, maka dibulatkan gitu ya. Katakanlah ini dapatnya 23,4 gitu. Kalian bulatkan menjadi 23 ataukah bulatkan jadi 24 gitu. Oke, bisa dibulatkan ke bawah, bisa dibulatkan ke atas ya. Contoh 5. Suatu studi dilakukan oleh Departemen Geologi di ITV untuk mengestimasi perbedaan jumlah asam fosfat diukur pada dua lingkungan yang berbeda di Sungai James. Nah, asam fosfat diukur dalam miligram per liter. 15 sampel dikumpulkan dari lingkungan A dan 12 sampel dikumpulkan dari lingkungan B. Jadi Na sama dengan 15, Nb sama dengan 12. 15 sampel dari lingkungan A memiliki rata-rata kandungan asam fosfat 3,84 mg per liter dan standar deviasi 3,07 mg per liter. Sementara 12 sampel dari lingkungan B memiliki rata-rata kandungan 1,49 mg per liter dan standar deviasi 0,8 mg per liter. Tentukan interval konfidensi 95% untuk perbedaan asam fosfat yang sebenarnya pada dua lingkungan ini. Asumsikan bahwa pengamatan berasal dari populasi normal dengan nilai varian yang berbeda. Buktikan bahwa interval konfidensi perbedaan dua rata-rata yang diperoleh adalah mu A dikurangi mu B antara 0,6 dan 4,1. Nah, berarti kita menghitung ini, pokoknya kunci jawabannya ini gitu kan. Lingkungan A Na 15, X bar A sama dengan 3,8. SA maksudnya itu SA itu penulisan yang benar itu sebenarnya SA gitu. Standar deviasi dari populasi A. Karena mungkin ini ngetiknya sulit ya. Lingkungan B apa gitu. Kalian tulis. Jadi kan sudah di kalian contohnya ya. Ini berarti nulisnya itu gini, Na 15 ya kan. X bar karena ini ngetiknya supaya gampang aja ya. Tapi kalau kalian tulis tangan seperti yang saya tulis ini. X bar A gini ya. Jadi turun ya huruf A-nya nih ya. Sama dengan 3,84. Nah, kalau NB berapa? Nah, dari soal berapa gitu. Kalian baca dari soal. X bar B berapa? SB berapa gitu. Nah, ini alfa sama dengan 5%. Berarti kalau alfa 5%, interval konfidensinya berapa? Ya kan? Sorry kok, I-C. IC ya. IC-nya berapa? 95%. Variansi populasi A dan B berbeda dan tidak diketahui. X1 bar minus X2 bar dikurangi T alfa per 2 X1 kuadrat per 1 tambah X2 kuadrat per 2. Ini ya. Terima kasih. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita mau bahas apa lagi nih? Oke, kalian bisa lihat ini Excel yang saya buka. Kemudian ini adalah tabel ya. Dalam hal ini tabel yang kita bahas ya, yang tadi kita bahas itu adalah tabel Z dan tabel Z dan tabel T. Tabel T mana ya? Ini tabel T ya. Tabel T. Nah, ini tabel T ya. Oke. Ini alfa ya. Berarti ini lihat ini, berarti ini satu tel. Mungkin kalau di buku yang lain ada yang membahas mengenai one tel sama two tel gitu kan. Jadi intinya adalah kalian harus paham petunjuk dari membaca tabel tersebut ya. Oke, nanti untuk tabel yang lain misalnya kalian cari internet, misalnya kalian nyari tabel di internet, lihat ada petunjuknya enggak cara membacanya. Bisa mungkin kalian bingung kok nilai-nilainya beda itu di sini gitu kan. Ya, karena petunjuknya pun beda gitu loh. Ya, gitu.
Nah, sekarang kita bahas mengenai petunjuk yang sesuai dengan ini ya, buku Walpole ini. Yaitu ini misalnya nih. Negatif 3,4, ya kan? Negatif 3,47 katakannya ini. Nilainya berapa? 0,0003 ya. Jadi ini nilai Z-nya ini adalah negatif 3,47, luasannya 0,0003. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kalian bagaimana mencari nilai ini di Excel. Tapi sebenarnya lebih mudah di tabel. Kenapa? Karena di sini visualisasinya bisa kita pahami. Maksud dari angka negatif 3,47 itu maksudnya apa gitu. 0,003 itu maksudnya itu yang di hasil itu apa. Tapi kalau di Excel itu kan hanya angka-angka saja gitu kan. Nah, bisa kalian lihat di sini. M sama dengan ya, sama dengan norm ya. Norm S. Ingat ya, norm S. S itu artinya standar ya. Norm S. Norm S. Oke, di sini ada Z, yaitu Z-nya tadi berapa? Negatif 3,47. Negatif 3,47. Oke, kemudian ya. Bisa ya. Ada yang salah nih. Ini ya. Sebentar, ini ada yang salah ya. Sembilan tujuh. Oh. True ya. Koma ya. Nggak bisa ya. Oke, jadi ini norm distribusi ya. Nah, Z-nya negatif 3,97 true ya. True itu berarti kumulatifnya ini ya. True. Ya. Bentar. Oke. Oke, di sini nilainya adalah apa? 3,59363E negatif 0,5. Ini maksudnya ya. Maksudnya itu ini ya. Maksudnya itu angka ini itu maksudnya adalah 3,593 kalikan 10 pangkat negatif 5. Berarti 0,000000 berapa ini? 1 2 3 4 3593 gitu kan. Itu. Ya, benar ya. 1 2 0, ini sama ya nilainya di sini ya. Ini ya. 0,0003 ya, 1 2 3 4. Jadi 3,5 sekian ya. Kemudian kali 10 pangkat negatif 5. Itu cara mencarinya ya ketika di mana di Excel gitu ya. Bagaimana kalau misalnya yang diketahui itu ininya 0,0003-nya gitu, ya kan? Nolnya berapa kali ini? 3 kali. Ya, berarti 6 S inverse 0,000
3. Nah, min 3,4. Tadi juga min 3,97. Kalau ini negatif 3,432. Negatif 3,47. Nah, ini ya pembulatan aja ya, min 3,43 yang ini ya. Karena gini, kalau min 3,43 itu juga ini sama ya. Nah, sama. Ini juga sama ya. Itu. Pembulatannya. Oke, sekarang kalau misalnya yang tabel T ya, yang tabel T. Kita mau mencari angka ini. 1, yang mana ya? Tengah ya, coba ya. Ini ya. Ini ya. Alfanya 0,15. 5-nya berapa itu? Ya. Mau mencari T-nya ini ya. Jadi T distribusi ya, ini ada RT, ada 2T gitu kan. Nah, kita cari yang ini RT. Inverse. T inverse. Nah, peluangnya berapa tadi? 0,15 ya. 0,15. Derajat bebasnya 5. Min 1,16. Sama ya. Nah, kenapa ini kok plus? Yang tadi kok minus gitu. Nah, karena apa? Karena kan ini ya. Karena itu tabel T-nya ini ya. Itu membacanya tadi kalau ini kan 0,15 gitu kan, 0,15. Ya, itu bacanya ini, yang ini, min 1,1515 ya. Min 1,156 kayak gini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini 0,15. Ya, sedangkan yang ini 1,156. Nah, karena kan simetris, yang tengah itu 0 gitu. Nah, ini 0,15 juga. Ini 0,15. Nah, kalau kalian mau nilainya mau 0,156-nya ini ya, ini positif gitu loh. Ya. Berarti kalian bisa cari gitu. 1 dikurangi 0,15 gitu. Berarti 0, berapa? 0,85 ya kan? Nah, coba kalau 0,85. Nah, positif kan? Gitu. Ya kan? Cuman dalam tabel ini ya, yang dalam tabel ini tuh sebelah kanannya yang diarsir gitu, bukan sebelah kirinya. Kalau tabel Z tadi kan sebelah kirinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, berarti mudah aja ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.